Shalom dan selamat petang. Terima kasih kerana kita masih setia di dalam program 10 hari berdoa ini. Mari kita sama-sama terus menyaksikan secara alam maya program 10 hari berdoa ini. Dan sebentar nanti kita akan sama-sama menyanyikan lagu tema kita. Kemudian kita akan dipimpin doa pembuka oleh Peter. Seterusnya bacaan pelajaran 10 hari berdoa kanak-kanak yang dibaca oleh Oging. Dan seterusnya bacaan pelajaran 10 hari berdoa bagi dewasa. Saya akan baca sendiri. Dan selepas itu kita akan dipimpin doa khas daripada Elder Ben. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hari ini Bapa, sehingga pada saat ini Bapa kami berkesempatan sekali lagi untuk berbakti dan mengadakan 10 hari berdoa Bapa. Bila Tuhan terus memberkati acara ini sehingga selesai Bapa, dan juga memberkati Cik Sonia yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Begitu juga kami yang mendengarnya Bapa. Bila apa saja yang kami dengar, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami dan menjadi panduan dalam kehidupan kami sementara kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali Bapa. Terima kasih Bapa sudah mau menerima doa ini dan mengampuni segala dosa kami. Semua ini kami serah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tajuk kita pada petang ini ialah pagi dan petang. Dalam 1 Tawarik 23 ayat 30 berkata, selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Pikiran utama kita ialah dalam perjalanan ke tanah perjanjian, bangsa Israel sedang mengembara di padang gurun. Tuhan memerintahkan mereka untuk terhubung dengannya dengan berdoa di pagi dan sore hari setiap hari. Mereka membutuhkan perlindungan, keberanian, dan menyembah dan mempersembahkan keberanian dan kekuatan Tuhan yang untuk perjalanan yang sulit.
Mereka harus menyembah dan mempersembahkan korban di mezbah pada pagi dan sore hari. Itulah adalah waktu untuk mengucap syukur dan pertobatan. Itu juga merupakan waktu yang istimewa bagi mereka untuk mendengarkan suara Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya. Itulah sama bagi kita hari ini. Tuhan ingin memiliki waktu khusus itu bersama kita. Baik, bacaan pelajaran 10 hari berdoa untuk dewasa pada hari yang ketiga ini yang bertajuk pagi dan petang. Ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Tawarik 23 ayat 30 berbunyi, menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Hidup dengan Allah. Pembacaan 1 Tawarik 23 mengungkapkan bahwa Allah memerintahkan orang Lewi, mereka yang memelihara Ka'bah Yahudi kuno dan upacara-upacaranya, untuk berdiri di hadiratnya, mengangkat suara mereka dalam ucapan syukur dan pujian kepadanya setiap pagi dan setiap malam. Pelaksanaan ibadah ini berasal dari perintah lain yang Allah berikan kepada Musa ketika dia meminta orang Israel untuk membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Di mana ayat ini terdapat di dalam Keluaran 25 ayat 8. Lebih lanjut, Allah memerintahkan domba yang satu haruslah kaulah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Di mana ayat ini terdapat di dalam Keluaran 29 ayat 39. Seterusnya, kehidupan di antara. Kehidupan orang Israel dimaksudkan untuk dijalani di antara dua dasar pengalaman spiritual sehari-hari. Umat Allah haruslah memulai dan mengakhiri setiap hari dengan Dia. Mereka tidak pernah menerima anugerah keselamatannya begitu saja. Mereka membutuhkan kuasa Allah untuk melindungi mereka dari ancaman luar saat mereka melintasi hutan belantara yang bermusuhan dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Mereka perlu dijaga dari godaan dari dalam keinginan untuk mempraktikkan nilai-nilai dan spiritual Mesir serta sikap-sikap Mesir yang dipelajari di perbudakan. Pengorbanan pagi dan petang adalah cara Allah menetapkan pola kebaktian bagi individu dan keluarga Israel untuk diikuti. Cara menjaga mereka dalam hubungan yang benar dengannya. Inilah cara Ellen White menggambarkan pengalaman sehari-hari yang sakral, kusyuk ini. Sementara imam-imam itu pada waktu pagi dan petang memasuki ruangan yang suci pada saat mempersembahkan kemenyan, korban-korban harian disiapkan untuk dipersembahkan di atas mezbah yang terdapat di halaman Ka'bah. Ini merupakan satu waktu yang amat menarik kepada orang-orang yang sedang berbakti yang berhimpun di sekeliling Ka'bah itu. Sebelum memasuki hadirat Allah melalui pekerjaan imam itu, mereka harus lebih dulu memeriksa hati mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakui dosa-dosa mereka. Mereka bersatu dalam doa dalam hati dengan wajah mereka tertuju kepada ruangan yang suci. Dengan demikian, permohonan mereka naik bersama-sama dengan asap dupa itu. Sementara iman mereka berpegang kepada jasa-jasa juru selamat yang dijanjikan itu yang dilambangkan oleh korban penebusan. Jam-jam yang ditetapkan untuk korban pagi dan petang harus dianggap suci dan semuanya itu harus dijaga sebagai waktu yang telah ditetapkan bagi perbaktian di antara segenap bangsa Yahudi. Dan apabila pada masa mendatang bangsa Yahudi
dicerai-beraikan sebagai orang tawanan di negeri-negeri yang jauh, mereka tetap pada jam yang ditentukan itu memalingkan wajah mereka ke arah Yerusalem dan menghadapkan permohonan mereka kepada Allah orang Israel. Dalam adat kebiasaan ini, orang Kristen diterbitkan oleh General Conference Ministerial Association bacaan harian oleh Pastor Dwayne Esmond, mempunyai satu contoh untuk pagi dan petang. Sementara Allah menghukumkan upacara kebaktian yang sekadar rupa saja, tanpa roh kebaktian. Ia memandang dengan penuh kesukaan terhadap mereka yang mengasihi, yang setiap pagi dan petang mencari keampunan dosa-dosa yang diperbuatnya, dan menghadap permohonan mereka untuk memperoleh berkat-berkat yang diperlukan, di mana tertulis di dalam Para Nabi dan Bapa, volume 1 halaman 369. Oleh itu, jika kehidupan perbaktian Anda telah kehilangan iramanya, mintalah kepada Tuhan sekarang untuk memperbaharui komitmen Anda pada hari ini untuk ibadah pagi dan petang. Mari berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk program ini. Saya pimpin dalam doa. Tuhan yang bertakhta di kerajaan surga, terima kasih di atas kesempatan ini. Ampuni segala dosa kami, supaya doa-doa khas ini layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah swasta dan guru Advent di seluruh dunia. Semoga sekolah-sekolah ini dengan setia mengajar kebenaran Alkitab dan memimpin kaum muda ke dalam misi dan pelayanan dan berhubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. Tuhan, beri kami kebijaksanaan untuk menjangkau budaya sekular, untuk tidak tertarik yang agama. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun tembok-tembok yang mengelilingi hati mereka. Berkati juga kami saat kami menjangkau orang-orang yang diperbudakkan oleh penyembahan roh dan berhala dan kepercayaan animis. Bantu kami untuk memahami pandangan dunia mereka dan memperkenalkan mereka kepada juru selamat pribadi mereka. Tuhan, tolong ilhami umat misi Advent hari ke-7 di seluruh dunia untuk berdoa dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ajari kami untuk menuntut janji-Mu. Kami juga berdoa untuk kumpulan-kumpulan di negara divisi Afrika Selatan. Tolong tuntunlah mereka kepada kebenaran Alkitab, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mendengar doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Besarlah